Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Dindiati. Pada kesempatan kali ini bersama saya kita akan membahas tentang soal UAS Kimia Industri yang semester 2 ini. Langsung saja. Untuk yang pertama, soalnya yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan COD dan BOD serta berikan contoh kasusnya masing-masing. Oke, langsung saja yang pertama. Di sini yaitu kita akan membahas mengenai COD terlebih dahulu. Nah, COD di sini atau Chemical Oxygen Demand ini adalah sejumlah oksigen yang diperlukan agar senyawa organik yang ada di dalam air limbah dapat teroksidasi melalui reaksi kimia, dapat teroksidasi atau juga bisa dikatakan dapat terurai gitu ya. Terurai melalui reaksi kimia. Jadi di dalam proses COD ini kita membutuhkan suatu proses kimia. Langsung saja untuk contoh kasusnya, yaitu misalnya ini. Saya mempunyai sampel air limbah yang dianalisis berasal dari air limbah olahan dan air limbah tenan pada PTX. Metode pengukuran COD ini menggunakan reflux, penggunaan asam pekat, pemanasan, dan titrasi. Jadi metode yang digunakan dalam proses COD ini atau Chemical Oxygen Demand ini yaitu meliputi ini, menggunakan reflux, peralatannya bernama reflux ya. Terus penggunaan asam pekat, pemanasan, dan selanjutnya yaitu titrasi. Nah, dari hasil analisis menunjukkan bahwa air limbah hasil olahan atau WWTP ini kadar COD-nya yaitu sebesar 81 mg per liter. 81 mg per liter ini yaitu masih di bawah baku mutu sesuai Peraturan Pemerintah Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2010 tentang baku mutu air limbah. Nah ini, sedangkan kadar COD pada tinan ini dan air limbah tinan ini yaitu sebesar 2168 mg per liter. Nah, karena ini di sini ini 2168 mg per liter sehingga melebihi batas baku mutu yang telah ditetapkan oleh PTX ini melalui tata tertib kawasan industri. Jadi untuk hasil olahan dari air limbah hasil olahan atau yang WWTP ini kadarnya masih sesuai dengan standar mutu. Sedangkan yang ini air limbah tinan ini melebihi batas mutu. Jadi ini tidak bisa digunakan atau tidak bisa langsung dibuang begitu saja. Harus melalui beberapa pengolahan lagi. Untuk selanjutnya yaitu BOD atau Biochemical Oxygen Demand. Oxygen demand. Ini adalah jumlah oksigen yang diperlukan mikroorganisme untuk mengurangi atau mendekomposisi bahan organik dalam keadaan aerob. Dalam keadaan aerob ini maksudnya itu memerlukan oksigen untuk hidupnya. Artinya ini mikroorganisme yang memerlukan oksigen untuk keberlangsungan hidupnya. Langsung saja contoh kasusnya. Salah satu limbah utama dari industri batu bara adalah air dari proses produksi. Nah, untuk memanfaatkan air bekas tambang tersebut perlu dilakukan identifikasi kualitas. Salah satunya yaitu dengan BOD. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dilakukan survei pengukuran data. Nah, pengukuran data ini yaitu meliputi kedalaman kolam, temperatur, pH, oksigen terlarut atau DO, serta kandungan klorofil secara langsung, yaitu menggunakan alat bernama probe sensor multiparameter, serta mengambil 11 sampel dari berbagai macam stasiun
atau dari berbagai macam danau yang akan dilewati oleh air limbah dari batu bara ini sendiri. Kemudian hasil analisis data menunjukkan nilai BOD sekitar 2 mg per liter. Nah, nilai ini ditunjang oleh nilai parameter DO dan pH yang relatif baik, yaitu DO bernilai 2,8 mg per liter dan nilai pH-nya yaitu sekitar 6. Nah, secara umum air pada danau dalam keadaan kondisi stabil dan normal, artinya tidak melampaui parameter atau ketentuan-ketentuan dari standar yang telah ditetapkan, sehingga bisa dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sarana rekreasi air, budidaya ikan air tawar, peternakan, pengairan pertanian, dan peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air pada kelas 2. Selanjutnya yaitu untuk soal nomor 2. Soalnya yaitu salah satu dampak dari pencemaran udara adalah hujan asam. Senyawa apa yang menyebabkan hujan asam? Jelaskan mekanisme terjadinya hujan asam. Oke, untuk jawabannya di sini yaitu yang pertama, yaitu senyawa yang menyebabkan hujan asam adalah sulfur dioksida atau S2 dan oksigen. Selanjutnya yaitu mekanisme terjadinya hujan asam. Mekanisme terjadinya hujan asam dapat kita tulis seperti ini melalui reaksi. Yang pertama yaitu di sini ada sulfur yang bertemu dengan oksigen di udara menghasilkan SO2 atau sulfur dioksida. Kemudian gas buangan pembakaran ini kan gas pembuangan hasil pembakaran dari perusahaan-perusahaan itu kan menghasilkan S2 ini dalam jumlah yang banyak. Nah, ketika gas tersebut bertemu dengan oksigen di atmosfer, maka membentuk SO3 ini atau sulfur trioxide. Kemudian gas SO2 ini atau sulfur dioksida ini juga dapat bertemu dengan uap air sehingga menghasilkan asam sulfit atau H2SO3. Dan gas SO3 yang di sini atau sulfur trioksida ini bertemu dengan uap air lagi sehingga menghasilkan H2SO4 atau asam sulfat. Yang selanjutnya terbentuklah hujan asam yang turun ke permukaan bumi yang dapat menimbulkan efek yang buruk bagi kehidupan semua makhluk di bumi. Jadi intinya ini dari hasil pembuangan pembakaran di dalam pabrik yang menghasilkan sulfur dioksida ini kemudian bertemu oksigen di udara, kemudian menghasilkan sulfur trioksida, dan sulfur trioksida ini akan bereaksi dengan uap air yang ada di udara sehingga menghasilkan H2SO4 ini sehingga akan terjadi hujan asam. Untuk soal selanjutnya yaitu soal nomor 3, yaitu jelaskan parameter kimia apa saja yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas limbah cair dan carilah nilai ambang batas dari masing-masing parameter tersebut menurut peraturan daerah atau standar nasional. Oke, yang pertama di sini yaitu untuk parameter kimia yang digunakan mengukur kualitas limbah cair. Yang pertama yaitu ada BOD atau biochemical demand. Artinya yaitu merupakan jumlah oksigen terlarut yang diperlukan oleh mikroorganisme untuk dapat menguraikan atau mendekomposisikan bahan organik dalam kondisi aerobik. Nah, menurut peraturan pemerintah lingkungan hidup dan kehutanan nomor 68 tahun 2016, kadar maksimum dari BOD yaitu 30 mg per liter. Selanjutnya yaitu untuk parameter COD. COD ini atau chemical oxygen demand
Itu artinya yaitu merupakan jumlah oksigen yang dibutuhkan dalam proses penguraian bahan organik yang terkandung dalam air. Juga sama, ini menurut Peraturan Pemerintah Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 68 Tahun 2016, kadar maksimum dari COD yang dibolehkan yaitu sebesar 100 mg per liter. Kemudian yang ketiga yaitu ada pH. pH di sini yaitu tingkat keasaman, menunjukkan tingkat keasaman dari nilai air limbah. Menurut Peraturan Pemerintah Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 68 Tahun 2016, air limbah sebelum dibuang itu harus memiliki pH antara 6 sampai 9. Tidak boleh kurang dari 6 dan juga tidak boleh lebih dari 9. Selanjutnya yang keempat yaitu ada amonia. Amonia di sini yaitu senyawa yang terbentuk dari proses oksidasi bahan organik yang mengandung nitrogen dalam air limbah dengan bantuan bakteri. Nah, amoniak ini sebelum dibuang, amoniak harus dirombak menjadi nitrit dan nitrat, yaitu dengan penambahan mikroba pengurai pada amoniak. Yaitu menurut Peraturan Pemerintah Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 68 Tahun 2016, kadar amoniak yaitu maksimal 10 mg per liter. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada TTS di sini, yaitu total padatan yang tersuspensi dalam air berupa bahan-bahan organik dan anorganik yang disaring dengan kertas miliopor berpori 0,45 mikromil. Menurut Peraturan Pemerintah Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 68 Tahun 2016, kadar TTS maksimal 30 mg per liter. Itu untuk parameter kimia untuk mengukur kualitas dari limbah cair. Selanjutnya yaitu soal terakhir nomor 4. Jelaskan tahap-tahap pengolahan limbah cair hingga limbah tersebut dapat dilepas ke lingkungan. Nah, jadi tahap pengolahan limbah cair ini meliputi beberapa jenis pengolahan, yaitu yang pertama pengolahan primer, meliputi penyaringan atau screening, pengolahan awal atau pre-treatment, kemudian melalui pengendapan, dan yang terakhir yaitu melalui pengapungan. Untuk yang kedua yaitu tahapnya yaitu pengolahan sekunder. Ini pengolahannya, bukan pengolahan. Ini pengolahan ini pengolahan sekunder, yaitu melibatkan mikroorganisme yang dapat mengurai bahan organik. Umumnya mikroorganisme yang digunakan adalah bakteri aerob. Nah, tahap pengolahan sekunder ini merupakan pengolahan secara biologis, yaitu terdapat 3 metode dalam pengolahan sekunder ini, yaitu metode tricking filter, atau bisa juga disebut dengan metode penyaringan dengan tetesan. Yang kedua, metode activate sludge atau lumpur aktif. Dan yang terakhir yaitu metode treatment ponds atau lagun, atau juga kolam perlakuan. Yang ini bisa disebut dengan kolam perlakuan. Untuk pengolahan yang ketiga yaitu dengan menggunakan pengolahan tersier. Nah, pengolahan tersier ini yaitu bersifat khusus, artinya pengolahan ini disesuaikan dengan kandungan zat yang tersisa dalam limbah cair atau air limbah. Umumnya, zat yang dapat dihilangkan sepenuhnya melalui proses pengolahan primer maupun sekunder adalah zat-zat anorganik terlarut. Pengolahan tersier ini juga sering disebut dengan pengolahan lanjutan.
Pengolahan ini meliputi berbagai rangkaian proses kimia dan fisika. Contohnya metode pengolahan tersier yang dapat digunakan adalah metode saringan pasir. Kemudian saringan multimedia juga bisa, pre-cool filter, microstaining, vacuum filter, penyerapan dengan karbon aktif, pengurangan besi dan mangan, dan osmosis bolak-balik. Itu terkait dengan pengolahan tersier. Selanjutnya yaitu kita ke tahap pengolahan limbah cair desinfeksi. Contoh mekanisme desinfeksi pada limbah cair adalah penambahan klorin atau klorinasi, penyinaran dengan sinar ultraviolet atau dengan ozon. Proses desinfeksi pada limbah cair biasanya dilakukan setelah proses pengolahan limbah selesai, yaitu setelah pengolahan primer, sekunder, atau tersier sebelum limbah dibuang ke lingkungan. Jadi di proses desinfeksi ini harus sudah melewati berbagai tahap pengolahan primer ini, pengolahan sekunder, dan pengolahan tersier. Baru selanjutnya yaitu desinfeksi. Untuk yang terakhir yaitu pengolahan lumpur. Nah, pada pengolahan lumpur ini, setiap tahap pengolahan limbah cair baik primer, sekunder, maupun tersier akan menghasilkan endapan polutan berupa lumpur. Nah, lumpur ini tersebut tidak dapat langsung dibuang ke lingkungan ya. Endapan lumpur hasil pengolahan limbah biasanya akan diolah dengan cara diurai. Ini endapan lumpur akan diolah baik secara aerob maupun aerob, kemudian disalurkan ke beberapa alternatif. Alternatif yang dimaksud di sini yaitu bisa dengan dibuang ke laut atau pembuangan atau ke lahan pembuangan atau landfill. Bisa juga dijadikan pupuk kompos atau dibakar. Setelah melalui beberapa proses pengolahan limbah cair ini, kalau sudah sesuai dengan standar, maka bisa langsung dibuang ke lingkungan. Mungkin itu saja pembahasan soal UAS Kimia Industri kali ini. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.